tidak kenal umur ya. Jadi kalian yang masih SD bahkan yang nonton video ini, itu masih bisa dapetin uang yang sama kalau kalian mau kerjain. Crypto market itu lagi naik ke atas sekarang ya, tapi kalian skeptis. Oke, langsung saja kita simak videonya sama-sama, oke? Video ini sangat cocok buat kalian yang nggak punya modal tapi mau buat uang di kripto. Ini videonya cocok buat kalian yang sangat skeptik sama jual beli kripto ya, karena takut yang namanya rungkat. Dan video ini juga cocok buat kalian-kalian yang mau cari side job tapi bingung mau mulai dari mana. Dan ini tidak kenal umur ya, jadi kalian yang masih SD bahkan yang nonton video ini, itu masih bisa dapetin uang yang sama kalau kalian mau kerjain. Crypto market itu lagi naik ke atas sekarang ya, tapi kalian skeptis, takut, dan ngerasa teknologi ini tuh semacam Ponzi aja. Ya, sure, nggak masalah ya. Gua bodo amat sama opini seperti ini, tapi gua rasa ya, itu sayang banget kalau kalian nggak buat uang di momen-momen market euforia seperti ini. Kalian bahkan nggak perlu beli koin apapun, nggak perlu keluarin modal sama sekali, cuman perlu rajin belajar dan mau kerjain aja. Kalian bisa dapatin uang di sini jutaan. Beberapa kasus bahkan ada yang sampai ratusan juta. Dan ini bahkan cuman modal dari HP doang. Ya, itu juga bisa dikerjain. Ada dua cara making big money di dunia kripto tanpa resiko saat market lagi euforia seperti ini. Ya, dan gue bisa bilang ini sifatnya musiman dan buat yang tahu-tahu aja. Kalian nggak perlu percaya sama teknologinya, ya, nggak perlu takut atau ada resiko gitu. Uang kalian bakal hilang. Ya, nggak perlu takut sama sekali karena emang nggak perlu modal sama sekali. Yang dibutuhin cuma niat untuk mau belajar dan kerjain dengan rajin. Mungkin beberapa dari kalian yang tahu Web3 sudah tahu apa jawabannya, cuman video ini juga bisa buat kalian jadi jauh lebih semangat untuk terus lakuin sesuatu yang jelas-jelas bisa kasih kalian duit gratis di crypto cycle ini. So stay di sini, dan buat kalian yang udah berhasil ngelakuin ini, boleh tolong komen di bawah pengalaman kalian biar teman-teman yang lain juga bisa semangat ngerjainnya dan tahu ini worth it untuk dikerjain. Bagi yang belum kenal gue, nama gue Josh Gultom, dan di YouTube channel ini gue suka ngebahas tentang konspirasi dunia, ada AI, kripto, dan juga lain-lainnya. Lumayan beragam lah. Jadi kalian silahkan lihat playlist-playlist di channel ini dan tonton aja apa yang kalian suka. Gue juga punya sosmed lainnya di Instagram, TikTok, dan Twitter dengan nama akun Josh Rafge. Di situ kalian bisa ketemu konten juga yang cukup berbeda dari YouTube ini. Kalau kalian investasi kripto dan belum punya komunitas, kalian bisa join membership di Discord gue. Sangat murah, cek aja YouTube membership dan klik join level 3 di bawah situ. Di samping tombol subscribe ada tombol join. Di dalam kalian bisa dapetin news, dan yang paling penting menurut gue adalah conviction, dan conviction. Supaya kalian gak ketar-ketir pas lihat market itu lagi merah. Gue di dalam sangat aktif sharing dan warning mengenai market kalau ada potensi market sedang merah dan apa alasannya. Jadi kalian gak panikan gitu lihat porto kalian kebakaran. Gue juga sengaja bikin ini murah supaya banyak orang yang bisa masuk, dan gue gak bikin ini free supaya Discordnya tuh gak berisik dan diisi orang-orang yang gak jelas, yang bener-bener mau belajar aja yang masuk. Gue juga ada live hampir tiap minggu ngejawab pertanyaan-pertanyaan member. So see you guys di Discord level 3 orang dalam. Ada dua cara ya making big money di kripto tanpa modal, dan ini bukan gimmick ya. Gue sendiri sudah pernah kerjain dan juga dapat dengan total uang yang oke lah, lumayan banyak. Langsung aja gue sebutin yang pertama ya, yaitu airdrop. Lebih tepatnya incentivized testnet airdrop. Mungkin kalian yang tahu apa itu airdrop, kalian tahu ya ada banyak jenisnya gitu. Tapi menurut gue airdrop yang paling worth it secara risk to reward itu adalah jenis ini. Karena ini tanpa modal, cuman butuh ilmu sama waktu aja. Jadi semua orang itu bisa garap sebenarnya. Gue bakal coba jelasin skemanya seperti apa dan kenapa ada uangnya di sini. Jadi kalian nggak skeptis lah atau nggak berpikir kalau ini adalah sebuah scam. Pola pikirnya itu seperti ini. Ada banyak sekali di luar sana project kripto atau perusahaan kripto, dan project atau perusahaan ini itu normalnya punya koinnya masing-masing ya. Ada banyak banget. Mereka ini tahu kalau market sekarang sedang euforia di tahun 2024 sampai tahun 2025. Sehingga mereka tuh membangun project kripto mereka sendiri yang nantinya ada koinnya juga yang berhubungan sama project mereka ini. Mereka akan launching koin mereka sendiri dan berharap koin mereka itu nanti bakal dibeli sama orang banyak. Sehingga harganya nanti bisa naik. Dan mereka akan dapat keuntungan pada endingnya adalah dengan cara menjual koin tersebut kepada orang-orang retail ya, yang beli di pucuk. Kedengarannya serem ya, kedengarannya seperti Ponzi, karena emang beberapa kali itu emang seperti Ponzi, dan kedengaran seperti scam. Dan gue akui ya, project seperti ini tuh ada banyak sekali di luar sana, luar biasa banyak. Tapi justru inilah
kita manfaatin mereka. Koin-koin yang gue mention barusan ya, ini bukan koin memes ya, bukan koin lucu-lucuan kayak Doge, PP, nggak seperti itu. Ini adalah sebuah perusahaan-perusahaan asli ya, mereka punya kantor, mereka punya pegawai, punya bos, beneran ada project aslinya di dalam, ada teknologinya beneran. Mereka adalah orang-orang pintar yang memanfaatkan euforia market crypto sekarang untuk bikin duit lebih banyak lagi. Mereka akan mempresentasikan nih project mereka kepada orang super kaya ya, kepada private investor, kepada venture capital, supaya mereka bisa punya dana yang cukup untuk melakukan riset teknologi, untuk biaya operasional, gaji pegawai, dan punya dana untuk marketing juga. Jadi sebenarnya ini adalah perusahaan kripto yang legit sebenarnya. Nah, beberapa perusahaan seperti ini pada umumnya ya, mereka beneran punya produk ya, dan produk ini mau dites dulu di pasar nih. Sebelum mereka launching, mereka mau tes dulu. Mereka mau cek apakah produk mereka ini tahan banting nggak kalau dipakai secara rame-rame, secara internasional. Apakah bakal ada glitch, apakah bakal ada error, dan segala macamnya. Apakah akan muncul lah masalah-masalah ketika orang-orang ramai itu tiba-tiba menggunakan produk mereka secara bersamaan. Mereka butuh orang yang jumlahnya itu sangat banyak untuk ngetes ketahanan produk mereka sendiri. Nah, kalau kalian tanya kenapa harus dites gitu, tahan banting atau enggaknya, ya as simple as biasanya project seperti ini tuh akan berhubungan sama uang yang sangat banyak. Bisa sampai jutaan bahkan miliaran dolar. Jadi mereka nggak mau ada masalah sama sekali di masa depan tentang project ini. Jadi mereka mau benar-benar pastiin sebelum akhirnya tayang di publik. Jadi ya mereka mengeluarkan sebuah campaign atau sebuah event yang disebut sebagai testnet, incentivized testnet lebih tepatnya. Yaitu sebuah produk palsu yang semua orang itu bisa tes dan pakai. Ya ini tuh kayak clone-nya yang masih palsu gitu. Di dalamnya itu orang bisa bertransaksi pakai duit palsu yang mereka sediakan juga dan gak ada value-nya sama sekali. Dan uang palsu ini nanti akan ditransaksikan sama banyak orang secara bersamaan di seluruh dunia secara internasional. Nah masalahnya adalah gimana nih caranya supaya orang-orang seperti kita mau ngerjain hal seperti itu. Ya kan? Logikanya kan ngapain kita buang-buang waktu untuk sesuatu yang gak hasilin apa-apa. Ya kan? Kan itu kan uang palsu gitu. Jawabannya adalah airdrop atau ngasih kita imbalan. Orang-orang yang mau ngerjain ini dan rajin ngerjainnya akan dikirimkan hadiah di ujung event tersebut berupa koin dari perusahaan itu secara cuma-cuma. Dan ini tuh nilainya bisa beragam. Cuman bisa dari beberapa ratus ribu doang kalau kalian malas ngerjainnya, sampai bisa ratusan juta kalau emang projectnya itu bagus, populer, dan kalian sangat rajin ngerjainnya. Terus kalian bertanya nih, uangnya dari mana Josh? Kok bisa banyak banget gitu? Scam gak nih? Gitu kan? Pertanyaan ini sebenarnya sangat bagus, dan kalau kalian ngerti zero sum game ya, nggak mungkin uang ini datangnya dari langit. Pasti uang ini berasal dari tempat lain. Nah jadi perusahaan-perusahaan ini kan mereka dapat dana dari investor, dari venture capital gitu ya, dari private investor dan segala macamnya. Dan ini itu biasanya sekitar jutaan dolar sampai puluhan juta dolar ya, miliaran sampai ratusan miliar rupiah. Bahkan beberapa kasus itu bisa sampai ratusan juta dolar. Nah dari uang yang mereka sudah punya itu, beberapa persennya itu dialokasikan khusus hanya untuk airdrop ini. Jadi mereka sudah ada pool price-nya, sudah ada dana yang dialokasikan, budgetnya itu sudah ada. Nah budget ini yang nantinya akan diturunkan kepada kalian yang mengerjakan testnet ini dengan rajin. Jadi ya nggak heran gitu kalau misalnya duitnya itu bisa sampai banyak banget. Karena 1% aja dari 50 juta US dollar tuh itu gede gitu. Belum lagi kalau ternyata projectnya memang bagus dan koin gratisan yang kalian pegang itu naik harganya berkali-kali lipat. Profit kalian bisa nambah lebih tinggi lagi. Ya contoh kalau misalnya kalian orang kripto, kalian tahu Uniswap ya, itu dulu airdrop. Kalian cek sendiri sekarang harga Uniswap itu berapa. Nah gimana Josh cara kerjainnya? Ya testnet airdrop ini sebenarnya bisa sangat berbeda untuk cara ngerjainnya. Karena ya beda project itu beda cara ngerjainnya. Karena kan beda perusahaan gitu. Ada yang disuruh untuk bridging koin dari satu network ke network yang lain. Ada yang disuruh swapping koin. Ada yang disuruh taruh liquidity. Ada yang disuruh kerjain protokol borrowing and lending. Dan macam-macam lainnya. Ya, kalau kalian bingung sama kalimat gue barusan, yes, justru ini makanya jadi worth it banget buat dikerjain. Kenapa gue bilang gitu? Karena semakin susah untuk dikerjain, projectnya artinya makin bagus. Kalau projectnya makin mudah, ya kebalikannya tadi, itu semakin banyak orang yang kerjain. Dan semakin banyak yang kerjain, kompetisinya itu semakin besar. Dan normalnya alokasi airdropnya itu per orang itu jadi semakin kecil. Ingat, budget perusahaan itu terbatas. Jadi logikanya adalah as simple as semakin banyak yang kerjain, artinya budget perusahaan yang terbatas itu akan dibagikan ke lebih banyak orang.
yang artinya masing-masing orang itu dapatnya lebih sedikit jatahnya. Kalau kalian pernah dengar cerita airdrop hamster combat gitu ya, mungkin sempat viral gitu di Indonesia, yang cuman kayak tapping-tapping doang di HP gitu ya. Itu dulu gue juga kerjain gitu. Tapi begitu gue liat itu viral di mana-mana, bahkan sampai YouTube-nya itu 20 juta subscriber, itu gue langsung cut off. Gue nggak mau kerjain lagi. Karena gue tahu itu pasti nggak ada uangnya sama sekali. Gimana Jos cara cari airdrop yang hadiah itu bisa besar banget gitu? Jawaban dari pertanyaan ini adalah kita nggak akan pernah tahu mana airdrop yang pasti 100% hadiahnya gede. Tapi kita bisa berspekulasi apakah project itu hadiahnya gede atau enggak berdasarkan dana yang mereka kumpulkan dari investor luar dan siapa backingan mereka gitu di belakangnya. Dan ini juga belum tentu benar juga. Jadi sebaiknya kalau kalian mau garap airdrop seperti ini, pro tips yang bisa gue kasih adalah setidaknya kalian garap sebanyak-banyaknya project airdrop secara bersamaan. Karena bisa aja dari 5 project yang kalian kerjain, ternyata satu itu jackpotnya luar biasa gitu. Berapa lama Jos garapnya? Ya ini bisa berbulan-bulan. Nggak ada yang tahu, kecuali yang punya perusahaannya sendiri. Jadi ini nggak bisa kalian jadikan sebagai pekerjaan utama. Ini jadi side job. Jadi pas kerjain ini, kalian juga butuh yang namanya kesabaran dan keyakinan kalau waktu yang kalian buang itu akan ada hasilnya dan akan worth it. Di dalam Discord gue pribadi, gue juga ada sharing ya beberapa airdrop testnet dan airdrop lainnya yang bisa kalian kerjain. Sudah full dengan tutorial video. Kalau kalian yang mau mulai dari nol nggak ngerti apa-apa, gue juga udah kasih modul gratis yang bisa kalian tonton di dalam Discordnya. At least tonton dulu aja lah ya. Kalau kalian mau belajar gitu. Modul gratis aja nggak mau ditonton, menurut gue kalian nggak layak dapat uangnya. Discordnya gratis ya BTW ya. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian masuk aja, linknya ada di deskripsi di bawah. Cerita orang Indonesia yang paling menarik menurut gue ya tentang airdrop ini, ya itu adalah Yunepto. Dia sangat banyak making money di airdrop dan bahkan sekarang dijuluki sebagai raja airdropnya Indonesia gitu. Gue bisa rekomen ya kalian nonton podcastnya dia sama Bro Andreas Tobing gitu. Linknya gue kasih juga di deskripsi di bawah, nanti ada gue mention. Di dalam podcastnya sebenarnya dia lebih banyak cerita sama project crypto airdrop yang pakai modal sebenarnya. Cuman ya kalian coba dengar dulu aja, mungkin kalian bisa dapat inspirasi dari dia. Tapi gue mau tekanin sekali lagi, uang airdrop itu kadang bisa life changing buat kebanyakan orang. Bisa juga kalian mampir ke YouTube-nya Yunepto ya, linknya juga gue kasih di deskripsi di bawah. Dia suka sharing-sharing cara garap-garap airdrop yang menurut dia itu bagus. Tapi pastiin aja kalau kalian mampir ke dua YouTube channel tadi, antara Andreas Tobing atau Yunepto, gue titip kalian komen di video-video mereka bilang kalau kalian tahu channel mereka itu dari gue, Josh Gultom. Tulis aja gitu, tahu dari Josh Gultom gitu. Gue rasa mereka orang-orang yang baik ya, they are good people gitu. Gue pribadi belum pernah ngobrol sama sekali sama Bro Andreas Tobing, tapi gue cukup kenal dia dari Twitter dan YouTube-nya dia. Tapi kalau Yunepto, gue udah pernah ketemu dia di salah satu event private crypto dan menurut gue, kedua orang ini tuh ceritanya sangat menarik dan perjalanan mereka itu sampai ke titik sekarang, gue rasa bisa menginspirasi kalian semua lah. Mereka berdua bukan sponsor ya, jadi ya karena emang gue senang aja gitu mereka exist di industri crypto ini, makanya gue shout out ke mereka. Oke, setelah ngomong panjang lebar mengenai airdrop, kita masuk ke yang kedua, yaitu Web3 Job Industry. Sekali lagi ya, karena ini marketnya sekarang sedang euforia gitu. Dan banyak perusahaan kripto yang tiba-tiba bikin project. Mereka-mereka ini butuh pegawai dan lowongan pekerjaannya itu sedang sangat tinggi. Pekerjaan mereka tuh bukan melulu tentang IT, ya nggak harus tentang coding atau yang serupa. Ya walaupun sebenarnya pekerjaan coding itu yang pasti paling banyak itu lowongan pekerjaannya. Ingat ya, mereka ini company yang isinya itu juga butuh marketing, mereka butuh sales, mereka butuh community manager, mereka butuh admin ini, admin itu dan segala macamnya. Mereka ini juga company biasa gitu. Cerita singkat aja ya, pas gua ketemu Yunepto di private eventnya BitTime beberapa minggu yang lalu, dia cerita kalau dia punya kenalan gitu. Gue lupa siapa, probably kayaknya subscriber dia atau anggota di Telegramnya atau ya membernya lah gitu. Orang ini masih SMA, masih sekolah, tapi dia dapat job sebagai admin di salah satu grup Discord sebuah project crypto. Gajinya juga oke. Di sekitar 8 juta. 8 juta ke atas itu kalau nggak salah. Yang pasti di atas gaji UMR Jakarta. Jadi gara-gara anak ini rajin gitu, aktif di Discord, sering chatting, sering ngebantuin orang-orang di sekitarnya gitu. Ya akhirnya dia dilihat sama pemilik projectnya dan ditawarin duit jadi official admin di dalam Discordnya itu. Bayangin aja, belum lulus SMA udah dapat gaji di atas UMR Jakarta. Dan ini kerjanya online. Bahkan bisa pakai HP dan bisa kerja di mana aja. Dan itu cuman jadi Discord admin aja ya. Bener-bener kerjaannya cuman chatting-chattingan doang gitu. Kalau kalian bisa dapetin jobnya yang konvensional seperti misalnya tim marketing, ada media, IT atau lainnya, itu gajinya tuh lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan teknologi biasa. Apalagi kalau kalian tuh dapat jobnya itu yang di luar negeri ya. Jadi kerjanya itu remote, jarak jauh.
itu kalian dapat gaji dolar. Jobnya itu ada banyak banget ya di luar sana. Kalian bisa kerja work from home ya, bos kalian ada di US atau di mana gitu. Kalian bisa stay di rumah aja dan kerja dari komputer. Teman kampus gua ya di universitas itu juga sekarang ada yang kerja sebagai IT di salah satu industri kripto juga di Jakarta, dan gajinya itu bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada IT perusahaan biasa. Hanya karena dia perusahaan kripto, pada kerjanya sama-sama aja gitu kayak perusahaan biasa. Oke, mungkin gue bisa kasih shout out juga ya ke salah satu teman gue yang kerja di IT Web3, namanya adalah Jason Yapri. Dia ada buka kelas gitu di Pelita Bangsa Academy. Jadi kalau kalian emang suka sama IT gitu dan kalian mau belajar tentang teknologi blockchain, kalian bisa nge-DM dia aja langsung gitu. Dia ada buka kelas kalau nggak salah beberapa bulan sekali ada batch-nya gitu. Coba aja kalian kunjungi Instagramnya dia ya. Gue kasih linknya juga di bawah deh. Kalian coba cek aja Instagram media, follow gitu. Dia juga ada bikin YouTube channel belakangan ini dan ada podcast gitu bareng sama alumni-alumni yang sudah lulus di sana dan benar-benar bekerja di Web3 industri. Link Instagramnya gue taruh sekali lagi di deskripsi di bawah. Untuk kebanyakan dari kalian yang mungkin nggak tertarik sama IT ya, mungkin yang bisa gue saranin adalah kalian buang dulu pikiran bahwa kripto ini adalah scam dan lain-lainnya. Dan coba pelajari dulu teknologinya. Kalian bakal jatuh cinta sendiri. Pelajari jargon-jargonnya, bahasa-bahasanya ya. Pelajari apa itu layer 1, apa itu layer 2. Emang pusing, bener, tapi worth it gitu buat dipelajari. Apa itu checks, apa itu DEX, gimana cara pakai wallet Web3, apa yang sedang populer di market, apa itu bridging, dan lain-lainnya. Ini bisa kalian pelajari ya, setidaknya paling-paling basicnya lah. Itu ada sekali lagi di Discord gua, gratis ya, nggak usah bayar. Cukup lihat aja bagian ilmu Web3 gratisnya ya. Udah selesai nonton kalian tinggal cabut aja dari Discordnya juga nggak masalah. Soalnya kayak sayang banget gitu ada ilmu-ilmu begini yang di-sharing secara cuma-cuma tapi kalian nggak mau pelajari gitu. Ya udah, tapi terserah kalian lah. Kalian yang tinggal di Jakarta itu juga boleh banget ya datang ke event-event offline kripto yang ada. Kadang di sana ada job fair yang bisa kalian datengin, atau kalian bisa coba ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di sana dan perbesar koneksi kalian lah. Kadang pekerjaannya juga nggak selalu bersifat formal ya. Kayak misalnya bisa berupa freelance per project gitu. Misalnya kayak jadi NFT artis lah, gambar-gambar. Ada juga misalnya kayak social media managing akun crypto meme gitu misalnya. Macam-macam. Dan semua itu dibayar gitu. Ya sama kayak gue lah. Gue kan bikin video ngebahas kripto dan kasih value gitu ke kalian, ke penonton gue. Itu juga membuat para brand kripto itu tertarik untuk pasang iklan di sini gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak juga project-project jelek yang akhirnya gue tolak gitu untuk pasang iklan di sini. Karena nggak mungkin juga gue sharing ke kalian project-project jelek gitu. Gue cuman sharing ke kalian project-project yang menurut gue pribadi itu oke-oke aja. Bahkan sampai ada film dokumenter God Bless Bitcoin reach out gitu ke gue dan minta gue buatin video shout out ke mereka. Dan itu duitnya ya oke banget gitu, karena mereka kan dari orang luar gitu kan, bayarnya dolar. Ada banyak banget opportunity di market crypto sekarang. Gak cuman trading melulu ya, gak cuman jual beli. Apalagi kalau kalian modalnya kecil, sayang banget gak dipakai kesempatannya. Kalian dari sini bisa dapat duit lebih dan uangnya itu bisa kalian puter lagi di crypto kalau kalian emang suka jual beli. Coba cari project-project crypto baru di luar sana ya. Cek websitenya, cek lowongan pekerjaannya, cek Discord mereka, cek juga yang di Indonesia itu perusahaannya seperti apa aja. Ya, biasanya bahkan beberapa project luar itu ada cabangnya di Indonesia karena mereka tahu ada pasarnya ternyata di Indo gitu. Kalau kalian bisa bahasa Inggris itu lebih bagus lagi, lebih lebar lagi kesempatan kerjanya. Gue sendiri nggak pernah ya cari kerja di dunia Web3, gue jujur-jujuran aja karena gue udah dapat gaji yang dari tempat lain dan gue udah happy dengan pekerjaan gue. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang bekerja di dunia kripto atau Web3, boleh sharing pengalamannya di kolom komen. Gue bisa rekomen kalian untuk cari kerja ini kayak di berbagai macam job seeker application ya. Literally kayak kalian cuma perlu search aja di Google gitu. Web3 career, blockchain career gitu, crypto project career gitu. Nanti bakal keluar tuh aplikasi-aplikasi yang kayak job seeker apa sih, yang kayak LinkedIn-nya buat cari kerja yang kalian bisa apply. Itu ada banyak banget gitu bentuk aplikasinya. Contoh satu aja lah yang tadi gue barusan Google gitu. Ada namanya web3week.career gitu. Dan ada lainnya lagi yang kalian bisa cek. Cari aja gitu pekerjaan yang misalnya customer service, sales, marketing, community manager gitu. Pasti ada gitu. Tapi kalau kalian orang IT, wah itu kalian ngerti coding gitu kan, wah itu pekerjaannya luar biasa banyak dan gajinya itu tinggi sekali gitu. Bisa 2-3 kali lipat gaji kantor kalian yang sekarang, gue jamin. Dan job sebanyak ini musiman. Dan yang gue dengar juga ya dari orang-orang kripto yang gue kenal, rata-rata malahan ya pegawai di centralized exchange di Indonesia gitu. Itu bukan orang-orang yang ngerti kripto gitu. Jadi kalau kalian sendiri itu udah ngerti cara ngedigen ya, Phantom Wallet itu trading meme pakai ya Jupiter segala macam. Gua rasa kalian lebih
bisa diterima gitu daripada pegawai biasa. Yang penting kalian punya knowledge sedikit gitu atau lebih banyak gitu, lebih bagus mengenai dunia Web3. Dan ini ilmunya bisa kalian dapetin di mana-mana. Sering-sering aja nonton konten kripto yang ada di Indonesia, ngertiin ekosistemnya, tanyain AI kalau kalian nggak paham. Please tanyain AI, itu ada free, bisa ditanyain, oke? Tanyain juga orang-orang di event offline kripto. Tanyain orang-orang di community di Discord. Kalau ada acara live online gitu, kalian dengerin gitu di Discord gitu misalnya. Kalau ada niat dan mau mikir, pasti ada jalannya. Video ini cuma ngasih tahu ke kalian banyak banget opportunity-nya di luar sana ya. Dan sayang banget kalau kalian sia-siain hanya gara-gara kalian bilang Bitcoin itu scam atau kalian malas belajar. Tapi ya, kalau kalian mau stay tolol gitu ya, nggak mau belajar ya itu terserah kalian lah. Ada 1001 cara menurut gua dapat duit dari crypto industri ini. So itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau belajar apa itu Bitcoin dari nol, kalian nggak ngerti sama sekali apa itu Bitcoin, sini videonya. Oke, ini playlistnya. Kalau kalian mau nonton video lainnya, bisa klik yang ada di sini. Oke, itu aja. See you guys in another video. Bye bye.